Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam optimasi dan keseimbangan produksi. Kali ini kita akan membahas mata kuliah di aplikasi metode matematika dalam ekonomi untuk pembahasan khusus pada keseimbangan produksi. Yang minggu lalu kita membahas tentang keseimbangan konsumsi, bukan? Kali ini kita lebih membahas pada sisi produsen atau sisi produksi. Teori optimasi produksi ini karena kita di sisi produsen, maka ini adalah di sisi perusahaan, di mana kita akan membahas tentang dua macam input ya, capital dan labor yang akan digunakan untuk fungsi produksi. Nah, dalam fungsi produksi menggunakan capital dan labor ini akan menghasilkan berbagai macam output ya nantinya. Untuk mata kuliah aplikasi matematika ini, kita akan membahas bagaimana optimasi produksinya. Tingkat kapital berapa yang bisa menghasilkan keuntungan maksimum. Dan sisi labor berapa kita bisa menghasilkan keuntungan maksimum. Sehingga di sini kita bisa menghitung perpaduan antara capital dan labor. Di tingkat mana kita bisa mengoptimisasikan keuntungan kita ya. Nah, kenapa kita perlu menghitung itu? Karena dalam suatu produksi, fungsi produksi, kita harus paham yang namanya salah satu tujuan kita ya, visi misi kita. Kita harus bisa mengetahui bagaimana kombinasi biaya yang perlu kita keluarkan. Contohnya biaya untuk memproduksi suatu barang, itu titik mana kita bisa memproduksi pada tingkat cost yang paling rendah ya. Sehingga kita mengenal adanya least cost combination, yaitu di mana titik-titik atau tingkat kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, di mana memiliki kombinasi biaya yang terendah. Itu yang diharapkan oleh biasanya produsen ya, dengan hasil yang optimum, hasil yang maksimal, tetapi memiliki komposisi biaya yang terendah. Nah, ini adalah contoh dari least cost combination ya di sini ya. Kita mengenal yang adanya iso cost dan iso quant. Nah, ini adalah iso cost line dan ini adalah iso quant. Iso cost, apa itu iso cost, apa itu iso quant? Kita akan bahas bahwa iso cost merupakan biaya, adalah kombinasi biaya yang dikeluarkan seperti kalau di ekonomi mikro seperti budget line, anggaran yang mereka miliki. Iso quant adalah identifikasi kuantitas yang bisa kita maksimalkan kita produksi pada titik capital berapa dan labor berapa ya. Nah, sehingga kita paham akan mempelajari tentang keseimbangan produksi di sini. Keseimbangan produksi ini terjadi dikala anggaran atau N itu harus equal atau sama dengan jumlah harga capital dan kuantitas capital ditambah labor dikali harga labor. Maka di sini adalah seperti rumus anggaran ya. Kalau di konsumsi kita bilang budget line. Kalau di sini adalah anggaran atau persamaan budget line atau anggaran dari perusahaan itu sendiri, modal ya, modal awal yang mereka miliki. Sehingga kembali lagi untuk melihat tingkat keseimbangan produksi secara optimum, kita harus menggunakan metode Lagrange ya. Metode Lagrange ini sangat dekat sekali dengan metode optimasi menggunakan kendala. Kendalanya seperti apa? Nah, ini adalah kendalanya ya. Mungkin masih ingat, ini matematika 1 ya, dan juga matematika 2 untuk optimasi tanpa kendala dan kendala. Ini harus kita pahamkan sekali bagi mahasiswa ekonomi, supaya kalian di saat kalian menjadi manajer, kalian bisa paham berapa capital yang harus kita keluarkan, berapa labor yang harus kita hire, apakah kita perlu menambah labor, apakah kita perlu menambah capital sesuai dengan anggaran dan kendala yang kita miliki, nah ataupun faktor produksi yang kita miliki. Nah, itu adalah menggunakan perhitungan model Lagrange. Metode Lagrange itu sangat erat dan dekat sekali di matematika ekonomi. Nah, bagaimana memaksimisasi
Tadi kita seperti yang kita pahami tadi adalah menggunakan Lagrange. Setelah menggunakan Lagrange, kita harus turunkan seperti biasa ya. Mungkin mahasiswa masih ingat, diturunkan dari fungsi dari variabel kapital maupun variabel labor harus diturunkan. Dari sini kalian bisa mendapatkan produksi marginal ya, besarnya fungsi produksi marginal. Nah, di sini kalau ada pertanyaan berapa utilitas marginalnya, maka sudah ketahuan di sini ya. Tapi kalau pertanyaan berapa untuk memaksimisasi, maka pertanyaan itu harus dijawab dengan penurunan di sini ya. Nanti akhirnya kita mendapatkan Lagrange sama dengan Lagrange, dan di sini kita bisa mengidentifikasi nilai K dan nilai L. Oke. Nah, mungkin langsung saja mudah ke contohnya. Nah, ini contohnya ada dua. Yang pertama kita nanti akan bahas ini dulu. Ini hampir sama dengan fungsi optimasi produksi. Saya akan ulang-ulang itu karena ini sangat penting di dalam kalian memahami nantinya semester-semester berikutnya ya. Misalnya seorang produsen mencadangkan modalnya sebesar Rp96 dan memiliki di mana input harga K adalah Rp4, harga L adalah Rp3 dengan fungsi produksi sebanyak P sama dengan 12K kali L. Maka berapa unit maksimum atau unit maksimum unit supaya agak produksinya itu maksimum ya, optimum. Berapa unit keluarannya ya atau outputnya. Nah, ini bisa kita cari dengan cara sama seperti metode Lagrange ya, dengan kendala. Kita sudah tahu berapa nilai fungsi produksinya 12 KL dan kita bisa tahu syaratnya ya atau kendalanya atau syarat. Nah, setelah kita tahu kendala atau syarat ini, maka kembali lagi kita masukkan kepada fungsi Lagrange K dan L, yaitu sama dengan 12K kali L, ya, kali L, ditambah Lagrange dikali fungsi kendala ini ya, 4K plus 3L min 96. Saya tukar, saya balik. Nah, di sini bisa kita dapatkan fungsi Lagrange K dan L sama dengan 12K kali L ditambah 4K Lagrange ditambah 3L Lagrange min 96 Lagrange ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Maka di sini kita lihat berapa turunan pertama terhadap K. Ya, K dulu 12K kali L, maka turunan pertama 12L. Oke. Ditambah untuk K dan Lagrange 4 Lagrange. Ada lagi? Tidak ada. Nampaknya cuma 12L plus 4 Lagrange. Lalu lanjutannya turunan yang kedua F terhadap labor. Turunan yang kedua adalah 12K ditambah 3 Lagrange. Nah, dari dua ini kita bisa identifikasi 12L plus 4 Lagrange sama dengan 12K plus 3 Lagrange. Kita lihat saja ya, kita bikin Lagrange-nya. Lebih gampang lagi ini saya hapus saja. Untuk mengidentifikasi Lagrange sama dengan Lagrange, saya buat di sini 12L plus 4 Lagrange, berarti Lagrange sama dengan 12L per 4. Di sini Lagrange sama dengan, kira-kira bagaimana dengan negatifnya? Ya, ini adalah negatif ya.
pertanyaan tadi saya, bagaimana dengan negatifnya? Apakah pakai negatif atau tidak? Oh, tidak bisa, saya harus kelihatan negatifnya. Oke, saya hapus dulu. Lagrange sama dengan, kira-kira menggunakan negatif, ini dipindah ke sini, 12L ya, minus 12L dibagi 4 Lagrange bagi 4 ya. Bagaimana dengan ini? Minus 12K dibagi 3. Nah, kita sudah ketemu Lagrange dengan Lagrange. Kita tulis lagi di sini Lagrange minus 12. Berapa tadi? 12K dulu ya. K dibagi 4. Dan K atau A? Sorry. Minus 12L dibagi 4. Dan satunya minus 12K dibagi 3 ya. Maka berapa nilainya? Minus 12L per 4 sama dengan minus 12K per 3 atau equal dengan minus 3L sama dengan minus 4K. Maka L sama dengan 4 per 3K. Ya, kita sudah dapat berapa nilai L. Ya. Setelah itu kita akan masukkan L sama dengan 4 per 3K. L sama dengan 4 per 3K dimasukkan ke dalam fungsi kendala, lagi fungsi kendala atau syarat. Maka dimasukkan ke dalam nilai tadi 96 sama dengan, saya harus ingat 96 4K, betul ya? 4K plus 3L ya. Ini saya nyari ore-orean soalnya tadi. 96 Oke, 4K plus 3L. Maka kita masukkan 96 sama dengan 4K ditambah 3 kali 4 per 3K. Ya. Maka 96 sama dengan 8K. Berapa nilai K? 96 1 ya 12. Oke. K-nya 12 sehingga L sama dengan 4 per 3 kali 12. Berapa nilai L-nya? L-nya adalah L sama dengan 16. Ya. Kita lihat L sama dengan 16 dan K sama dengan 12. Kita identifikasi untuk fungsi produksinya. Berapa nilai P-nya? 12 kali K kali L. Maka nilainya 12 dikali 12 dikali 16. Nah, ini jumlahnya berapa? Kalian sudah dapat nilai ini. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini merupakan tingkat produksi optimum atau tidak? Nah, kalau optimum atau tidak, kita punya syarat. Apa sih kira-kira syaratnya? Syaratnya apa? Hampir sama dengan syarat yang konsumsi. Kalau konsumsi, ya, utilitas terhadap PX, ya, utilitas terhadap, ini seharusnya X, terhadap PY, itu harus equal. Nah, ini kalau konsumsi. Bagaimana dengan produksi? Produksi MPK sama per PK harus equal dengan marginal dari L dibagi, ya, harus equal, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini adalah yang produksi. Maka kita lihat di sini MPK, kita harus mencari MPK-nya, di mana kita tahu bahwa fungsi produksinya adalah fungsi produksi sama dengan apa tadi 12 KL ya, 12
KL. Maka MPK nilainya berapa? Berarti turunan dari ini. K ya, 12L. Ya. Dan berapa MPL-nya? 12K. Nah, sekarang kita harus identifikasi. Kalau misalnya ini berarti MPK-nya adalah 12 dikali L-nya tadi berapa ya? L-nya, saya cek tadi nilainya L adalah 16 ya, 12 kali 16 dan K-nya ya. K-nya tadi 12 kali 12. Nah, di sini kita bisa identifikasi, sudah dapat nilainya di sini ya. Sama nggak ya kira-kira harganya gitu ya. Maka kita bisa lihat MPK per PK sama dengan MPL per PL. Apakah sama? 12 kali 16 dibagi PK-nya berapa tadi? K-nya 12 equal dengan 12 kali 12 dibagi PL-nya. PL-nya 16. Kira-kira sama nggak nilainya? Nilainya ternyata, oh sorry, PK-nya bukan 12 sih. PK-nya adalah, PK-nya tadi 4, yang ini adalah 3. Benar, 4 dan 3. Apakah sama? Kita harus lihat. Ini kali ini 4, ya 4 kali 16. Ini dikali. Oh, salah, ini kali ini adalah 3. Ya. Ini adalah ini dibagi ini 3. 3 kali 16, ini kali ini 4. 4 kali 12. 3 kali 16 equal dengan 3 kali 12 equal dengan 4 kali ini 16 equal kali 4 kali 12. Ternyata sama. Ini 30 ditambah 6 kali 3 18 ya 48. Yang ini 48 juga. Jadi 48 dikali sama dengan 648. Maka nilai ini adalah nilai optimum. Oke. Nah, ini adalah perhitungan secara produksi. Nilainya cara mencarinya sama dengan konsumsi. Jadi, itulah kenapa metode Lagrange ini sangat penting sekali untuk kalian pahami dan kalian sering latihan. Oke, untuk berikutnya kalian akan lihat di praktikum, kuliah praktikum, di mata kuliah praktikum, my class praktikum. Di situ ada contoh soal, 2 contoh soal. Silahkan kalian kerjakan untuk latihan supaya bisa kalian paham ya, latihan terus dengan metode Lagrange sehingga saat kalian besok lulus kalian paham sekali bagaimana menghitung optimisasi untuk produksi atau optimisasi utilitas satisfaction kalau kalian konsumsi. Oke, sekian ini adalah mata kuliah minggu ini tentang optimisasi produksi, tingkat produksi. Ingat, satu keywords yang sangat penting sekali di dalam optimisasi produksi adalah LCC, Least Cost Combination. Mungkin saja yang kalian hitung ini tidak optimum, mungkin saja tidak optimum, maka harus mencari optimisasi. Bisa juga yang kalian cari di saat penurunan hasil produksi marginal utility ternyata nilainya tidak maksimum, mungkin saja, dan bisa harus dicari titik optimisasi dengan cara metode Lagrange dengan kendala maupun tanpa kendala. Kalau menggunakan kendala misalnya dengan anggaran ya dengan adanya modal, kapital, maka harus menggunakan titik metode Lagrange. Tetapi kalau kalimat tips saya mengenai loss do ya, semuanya di loss ya. Semuanya di loss, modal itu unlimited, maka kita tidak menggunakan fungsi kendala. Itu sangat tidak mungkin sekali ya, perusahaan fungsi produksi tanpa kendala. Oke, sekian informasi mengenai
teori produksi, optimisasi untuk produksi. Semoga ini menjadi barokah ilmu manfaat untuk kalian, karena ini sangat penting sekali metode Lagrave untuk aplikasi di beberapa hal ya. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan dengan matriks ya, matriks Gaussian maupun Kramers. Oke, terima kasih, salam sehat, dan jangan lupa untuk tidur 6-7 jam, jangan kurang. Oke, jangan terlalu banyak begadang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.